warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwoko Wahyu Widi Prasetyanto Sampuro dari kelas T3B dengan NIM 233140700111049 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan berpresentasi tentang aspek produksi dan aspek keuangan dari bisnis jasa desain kelompok kami, yaitu Quadrivium Studio. Sebelum kita memasuki aspek produksi lebih dalam, apa sih yang dimaksud aspek produksi itu? Aspek produksi adalah bagian dari bisnis plan yang menjelaskan proses produksi, termasuk teknologi dan teknis yang digunakan hingga produk atau jasa diterima oleh konsumen. Aspek produksi merupakan aspek yang penting dalam bisnis karena berkaitan dengan proses produksi. Dalam aspek produksi, yang pertama ada proses kerja. Di dalam proses kerja terdapat tahapan awal, yaitu tahapan konsultasi. Yaitu setiap proyek diawali dengan sisi konsultasi untuk memahami visi, tujuan, dan preferensi klien. Hasil dari konsultasi ini menjadi dasar untuk membuat desain. Yang kedua, terdapat pengembangan konsep, yaitu tim desain mengembangkan konsep awal berdasarkan briefing, plan desain terbaru, dan identitas bisnis klien. Yang ketiga adalah eksekusi desain. Desain dibuat menggunakan perangkat lunak seperti gambar yang di bawah ini, menggunakan Photoshop, Figma, dan Illustrator. Untuk mengeksekusi desain ini, desainer dengan fokus pada detail, estetika, dan fungsionalitas. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia terdapat dua, yaitu tim kreatif dan pengembangan kompetensi. Yang pertama ada tim kreatif, yaitu terdiri dari desain grafis, spesialis UI UX, dan ahli branding yang memiliki pengalaman dalam berbagai proyek lokal maupun nasional. Yang kedua ada pengembangan kompetensi, yaitu secara rutin mengikuti pelatihan dan seminar desain untuk memperbarui pengetahuan tentang tren dan teknologi baru di industri. Selanjutnya, kualitas. Untuk Quadrivium Studio memastikan setiap desain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi klien, mulai dari gaya minimalis hingga desain dinamis dan kompleks. Untuk kontrol kualitasnya terdapat dua, yaitu yang pertama ada revisi dan feedback, yaitu klien diberikan kesempatan untuk mereview dan memberikan masukan selama proses desain, dan memastikan hasil akhir sesuai harapan. Untuk yang kedua ada pemeriksaan akhir, yaitu sebelum file diserahkan, tim melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan desain bebas dari kesalahan teknis, dan desain siap digunakan. Untuk pengiriman file, Quadrivium Studio menyerahkan semua file desain secara transparan dan lengkap dalam format yang sesuai kebutuhan, termasuk file vektor, raster, dan file sumber AI maupun PSD untuk penggunaan lebih lanjut. Berikutnya ada nilai investasi. Tabel nilai investasi ini memberikan gambaran lengkap mengenai investasi yang telah dialokasikan untuk mendukung operasional kantor.
Untuk nilai investasinya, yang pertama ada drawing pad dengan kebutuhan berjumlah 2 unit dengan harga satuan Rp158.500 dengan nilai ekonomis per tahun yaitu berjumlah 2 tahun dengan 24 bulan dengan jumlah penyusutan per bulan yaitu Rp6.604. Yang kedua ada laptop berjumlah 2 unit dengan harga satuan Rp8.799.000 dengan nilai ekonomis 3 tahun 36 bulan dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp244.416. Yang ketiga ada cooling laptop dengan memerlukan 2 unit dengan harga satuan berjumlah Rp60.000 dengan nilai ekonomis 2 tahun 24 bulan dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp3.333. Yang keempat terdapat meja dengan kebutuhan 2 unit dengan harga satuan berjumlah Rp470.000 dengan nilai ekonomis 2 tahun 24 bulan dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp19.583. Yang kelima terdapat kursi dengan kebutuhan 2 unit dengan harga satuan Rp338.000 dengan nilai ekonomis 2 tahun 24 bulan dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp14.083. Yang terakhir yaitu kantor memerlukan 1 unit dengan harga satuan 15 juta dengan nilai ekonomis 1 tahun 12 bulan dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp1.250.000. Jadi total investasi harga satuannya berjumlah Rp24.825.500 dengan penyusutan per bulan berjumlah Rp1.538.019. Berikutnya ada bahan baku dan bahan penolong. Di sini saya hitung per item. Untuk UI UX atau website, di sini untuk bahan baku langsungnya terdapat 2, yaitu yang pertama ada listrik dengan harga satuan Rp1.440.000 per kWh dengan kebutuhan per bulan yaitu 50 kWh dengan jumlah harga Rp72.200.000. Diklasifikasikan biaya sebagai bahan baku. Yang kedua ada WiFi dengan harga satuan Rp500 per gigabyte dengan kebutuhan per bulan yaitu 32 GB dengan jumlah harga Rp16.000 dengan dimasukkan sebagai klasifikasi biaya bahan baku. Jadi total bahan baku langsung dari UI UX ataupun website berjumlah Rp88.200. Selanjutnya ada bahan penolong. Terdapat 2, yaitu yang pertama Figma dengan harga satuan Rp400.000 dengan kebutuhan per bulan yaitu 1 unit menjadi jumlah harga tetap yaitu Rp400.000 dan klasifikasi biaya sebagai biaya overhead. Untuk yang kedua yaitu software dengan harga satuan Rp350.000 dengan kebutuhan per bulan yaitu 1 unit dengan jumlah harga tetap yaitu Rp350.000.
Untuk klasifikasi biayanya termasuk di dalam biaya overhead. Jadi, total bahan penolong dari UI UX atau website berjumlah Rp750.000. Yang berikutnya ada icon pack. Untuk bahan baku langsungnya terdapat dua juga. Yang pertama ada listrik. Untuk harga satuannya sama seperti UI UX tadi, yaitu Rp1.440.000 per kWh dengan kebutuhan per bulan yaitu 40 kWh. Untuk kebutuhan sama jumlah harganya berbeda. Dan jumlah harga dari listrik icon pack yaitu Rp57.760. Untuk yang kedua adalah WiFi, yaitu Rp500 per gigabyte. Untuk kebutuhan per bulannya yaitu 20 GB dengan jumlah harga Rp10.000. Sebagai klasifikasi biaya bahan baku. Yang selanjutnya yaitu bahan penolong dari icon pack. Terdapat dua juga. Yang pertama ada Figma berjumlah Rp400.000 dengan kebutuhan per bulan yaitu 1 unit dengan jumlah harga tetap yaitu Rp400.000 dengan klasifikasi biaya sebagai biaya overhead. Yang kedua ada software dengan harga satuan Rp350.000 per unit dengan jumlah harga tetap yaitu Rp350.000 sebagai klasifikasi biaya yaitu biaya overhead. Jadi total bahan penolong dari icon pack berjumlah Rp750.000. Untuk biaya tenaga kerja, selanjutnya ini adalah biaya tenaga kerja, yaitu dalam tabel ini menyediakan rincian biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan 4 aktivitas utama dalam proyek ini, yaitu pemahaman kebutuhan, desain visual, pengujian, dan administrasi. Yang pertama yaitu ada pemahaman kebutuhan dan perencanaan. Dengan tarif atau upah per bulan mendapatkan Rp2.500.000 dengan jumlah tenaga kerja 1 dan mendapatkan jumlah tarif upah per bulan yaitu Rp2.300.000 dengan keterangan sebagai owner. Yang kedua ada visual design dan prototyping mendapatkan tarif atau upah per bulan yaitu 3 juta dengan jumlah tenaga kerja yaitu 1 dan mendapatkan jumlah tarif atau upah per bulan yaitu Rp2.600.000 dengan keterangan sebagai karyawan desain. Yang ketiga ada testing dan hand-off ke tim developer mendapatkan tarif atau upah per bulan yaitu 3 juta dengan jumlah tenaga kerja yaitu 1 dan mendapatkan jumlah tarif atau upah per bulan yaitu Rp2.600.000 dengan keterangan sebagai karyawan desain. Yang keempat ada admin dan keuangan mendapatkan tarif atau upah per bulan berjumlah Rp1.500.000 dengan jumlah tenaga kerja yaitu 1 dan mendapatkan jumlah tarif atau upah per bulan mendapatkan 2 juta dan keterangannya sebagai tenaga admin dan keuangan. Berikutnya ada harga pokok produksi UI UX atau website. Yaitu yang pertama terdapat bahan baku langsung berjumlah 88.200 ribu rupiah
Yang kedua, terdapat biaya tenaga kerja langsung berjumlah Rp7.500.000. Yang ketiga, ada overhead. Dalam overhead terdapat dua, yaitu bahan penolong dan penyusutan peralatan. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000 dan penyusutan peralatan berjumlah Rp1.538.019. Yang keempat ada administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Dan yang kelima ada harga pokok produksi berjumlah Rp11.876.219. Dengan selanjutnya yaitu produksi per bulan berjumlah 14. Yang berikutnya terdapat HPP per unit berjumlah Rp848.301. Yang kedelapan ada keuntungan 15% berjumlah Rp127.245. Yang kesembilan ada harga jual berjumlah Rp975.543 dan dibulatkan menjadi Rp980.000. Yang berikutnya ada harga pokok produksi icon pack. Yang pertama ada bahan baku langsung berjumlah Rp88.200. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung berjumlah Rp7.500.000. Yang ketiga ada overhead. Di dalam overhead terdapat bahan penolong dan penyusutan peralatan. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000 dengan penyusutan peralatan berjumlah Rp1.538.019. Yang keempat ada administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Yang kelima ada total harga pokok produksi berjumlah Rp11.876.219. Yang keenam ada produksi per bulan berjumlah 14. Yang ketujuh ada HPP per unit berjumlah Rp848.301. Yang kedelapan ada keuntungan 15% berjumlah Rp127.245. Yang kesembilan ada harga jual berjumlah Rp975.546 yang dibulatkan menjadi Rp980.000. Berikutnya ada harga pokok produksi UI UX atau website dan 1 icon pack. Untuk bahan baku langsungnya berjumlah Rp154.960. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk overheadnya yang bahan penolong berjumlah Rp750.000 dan penyusutan peralatan berjumlah Rp1.538.019. Untuk administrasi dan umumnya berjumlah 2 juta. Untuk total harga pokok produksi berjumlah Rp11.942.979. Untuk produksi per bulan berjumlah 14. Untuk HPP per unit berjumlah Rp853.070. Untuk keuntungan 15%-nya berjumlah Rp127.960 dengan harga jual Rp981.030 dan dibulatkan menjadi Rp985.000. Yang berikutnya ada harga pokok produksi UI UX dan website dan 1 icon pack. Untuk yang pertama yaitu bahan baku langsung berjumlah Rp243.160.
Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung berjumlah Rp7.500.000. Untuk overheadnya, bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatan berjumlah Rp1.538.019. Untuk administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Total harga pokok produksinya berjumlah Rp12.031.179. Untuk produksi per bulannya berjumlah 9. Untuk HPP per unit berjumlah Rp1.336.797. Untuk keuntungan 15%-nya berjumlah Rp200.519. Untuk harga jualnya berjumlah Rp1.537.316, sehingga dibulatkan menjadi Rp1.540.000. Selanjutnya, kita akan memasuki aspek keuangan. Pertama-tama, apa sih aspek keuangan itu? Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, termasuk investasi awal dan keuntungan yang didapatkan, dan aspek keuangan bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis kebutuhan dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Yang pertama, terdapat estimasi investasi awal, yang mana yang diperlukan pertama adalah peralatan, yaitu drawing pad berjumlah 2 unit dengan harga satuan Rp158.500 dengan total keseluruhan menjadi Rp317.000. Yang kedua ada laptop berjumlah 2 unit dengan harga satuan Rp8.799.000 dengan keseluruhan total berjumlah Rp17.599.800. Yang ketiga ada cooling laptop berjumlah 2 unit dengan harga satuan yaitu Rp60.000 dengan keseluruhan total menjadi Rp120.000. Yang keempat ada meja, memerlukan 2 unit dengan harga satuan Rp470.000 dengan seluruh total menjadi Rp940.000. Yang kelima ada kursi, memerlukan 2 unit dengan harga satuan yaitu Rp338.000 dengan total menjadi Rp676.000. Yang keenam ada kantor berjumlah 1 unit dengan harga satuan yaitu 15 juta dan totalnya adalah 15 juta. Jadi total investasi pada studio ini berjumlah dengan harga satuan berjumlah Rp24.825.500 dengan seluruh totalnya menjadi Rp34.652.800. Yang berikutnya ada analisis kelayakan bisnis atau payback period. Ini analisis kelayakan bisnisnya saya tampilkan per item. Yang pertama ada UI UX atau website. Di sini terdapat pendapatan berjumlah Rp980.000 dikali 14 unit menjadi Rp13.720.000. Untuk yang kedua ada biaya variabel. Di dalam biaya variabel terdapat 4. Yang pertama adalah bahan baku langsung yang berjumlah Rp88.200. Untuk yang kedua yaitu biaya tenaga kerja yang langsung berjumlah
Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Yang ketiga ada total biaya variabel berjumlah Rp9.876.219. Yang keempat ada kontribusi margin yang berjumlah Rp3.843.781. Untuk biaya tetapnya terdapat administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Untuk yang keenam terdapat total biaya tetap berjumlah 2 juta. Untuk yang ketujuh terdapat laba operasi berjumlah Rp1.843.781. Untuk pajak 10%-nya yaitu berjumlah Rp184.378. Untuk laba bersihnya berjumlah Rp1.659.403. Selanjutnya ada Icon Pack. Untuk pendapatannya terdapat 275.000 dikali 50 unit menjadi Rp13.750.000. Untuk biaya variabelnya yang pertama bahan baku langsung berjumlah Rp66.760. Untuk tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Yang ketiga terdapat total biaya variabel berjumlah Rp9.854.779. Untuk yang keempat ada kontribusi margin berjumlah Rp3.895.221. Untuk biaya tetapnya dari Icon Pack atau administrasi dan umumnya berjumlah 2 juta. Untuk total biaya tetapnya berjumlah 2 juta juga. Untuk laba operasinya berjumlah Rp1.895.221. Untuk pajak 10%-nya berjumlah Rp189.522. Untuk laba bersihnya berjumlah Rp1.705.699. Selanjutnya analisis kelayakan bisnis payback period menurut UI UX atau website dan Icon Pack. Yang pertama pendapatannya terdapat Rp985.000 dikali 14 unit menjadi Rp13.790.000. Untuk biaya variabelnya yang pertama bahan baku langsungnya berjumlah Rp154.960.000. Untuk tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Untuk selanjutnya yaitu total biaya variabelnya berjumlah Rp9.942.979. Untuk kontribusi marginnya berjumlah Rp3.847.021. Untuk biaya tetap yaitu administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Untuk total biaya tetapnya berjumlah 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp1.847.021. Untuk pajak 10%-nya berjumlah Rp184.702. Untuk laba bersihnya berjumlah Rp1.662.319 juta.
Yang berikutnya yaitu UI UX, website, dan icon pack. Untuk pendapatannya terdapat 1.540.000 dikali 9 unit. Untuk jumlahnya terdapat 13.860.000. Untuk biaya variabelnya, yang pertama bahan baku langsung, yaitu Rp243.160. Untuk tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Untuk berikutnya yaitu biaya variabel berjumlah Rp10.031.179. Untuk kontribusi marginnya berjumlah Rp3.828.821 Untuk biaya tetapnya yaitu administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Untuk total biaya tetapnya berjumlah 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp1.828.821. Untuk pajaknya 10% berjumlah Rp182.882. Untuk laba bersihnya berjumlah Rp1.645.939. Dari analisis kelayakan bisnis baik Bank Baroik, terdapat nomor 1 produknya yaitu UI UX atau website, lamanya yaitu 14 bulan 6 hari. Yang kedua ada UI UX atau website dan icon pack, untuk lamanya yaitu 15 bulan. Yang ketiga ada UI UX, website, dan icon pack, lamanya yaitu 15 bulan 1 hari. Berikut ini adalah analisis kelayakan bisnis break-even point. Di sini saya juga menampilkannya per item. Yang pertama yaitu UI UX atau website, yaitu pendapatannya sama seperti tadi, yaitu 980.000 dikali 13 unit menjadi 12.740.000. Untuk biaya variabelnya terdapat bahan baku langsung berjumlah Rp88.200.000. Untuk tenaga kerjanya langsung berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Untuk total biaya variabelnya berjumlah Rp9.876.219. Untuk kontribusi margin berjumlah Untuk kontribusi marginnya berjumlah Rp2.863.781. Untuk biaya tetapnya yaitu administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Dan total biaya tetapnya juga berjumlah 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp863.781. Berikutnya ke icon pack, yaitu pendapatannya berjumlah 275.000 dikali 44 unit dengan jumlah menjadi Rp12.100.000. Yang kedua ada biaya variabel. Yang pertama ada bahan baku langsung berjumlah Rp66.760. Untuk tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Selanjutnya yang ketiga yaitu total biaya variabelnya berjumlah Rp9.854.779. Untuk
Untuk yang keempat yaitu kontribusi margin berjumlah Rp2.245.221. Untuk biaya tetapnya yaitu administrasi dan umum berjumlah 2 juta. Untuk total biaya tetapnya juga berjumlah 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp245.221. Yang berikutnya yaitu UI UX atau website dan icon pack. Yang pertama pendapatannya yaitu berjumlah 985.000 dikali 12 unit, yaitu berjumlah Rp12.805.000. Untuk biaya variabelnya yang pertama yaitu bahan baku langsung berjumlah 154.960. Untuk tenaga kerjanya yang langsung berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Untuk total biaya variabelnya yaitu Rp992.979. Untuk yang keempat yaitu kontribusi margin berjumlah Rp2.862.021. Untuk biaya tetapnya yaitu administrasi dan umum berjumlah 2 juta dan total biaya tetapnya yaitu 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp862.021. Yang berikutnya yaitu UI UX website dan icon pack. Yang pertama yaitu pendapatan berjumlah Rp1.540.000 dikali 8 unit menjadi Rp12.320.000. Untuk biaya variabelnya yang bahan baku langsung berjumlah Rp243.160. Untuk tenaga kerja langsungnya berjumlah Rp7.500.000. Untuk bahan penolongnya berjumlah Rp750.000. Untuk penyusutan peralatannya berjumlah Rp1.538.019. Untuk total biaya variabelnya berjumlah Rp10.031.179. Untuk kontribusi marginnya berjumlah Rp2.288.821. Untuk biaya tetap yaitu administrasi dan umumnya berjumlah 2 juta dan total biaya tetapnya berjumlah 2 juta. Untuk laba operasinya berjumlah Rp288.821. Berikutnya adalah analisis kelayakan bisnis return of interest. Saya ulangi, yaitu business return of investment, yaitu ROI, yang memiliki rumus seperti ini, yaitu laba operasi per modal investasi dikali 100%. Untuk yang pertama yaitu ada UI UX atau website. Untuk laba operasinya berjumlah Rp863.781. Untuk modal investasinya yaitu Rp24.825.500. Dengan menggunakan rumus ROI ini yaitu menjadi laba operasi per modal investasi dikali 100%. Jadi 863.781 ini per 24.825.500 ini dikali 100% dan hasilnya menjadi 3,479%. Untuk berikutnya yaitu analisis kelayakan bisnis return on investment dari icon pack dan UI UX atau website dan icon pack. Yang pertama yaitu icon pack, yaitu laba operasinya berjumlah Rp245.221 dengan modal investasi yaitu berjumlah Rp24.825.500. Menggunakan
rumus tadi, yaitu laba operasi per modal investasi dikali 100%. Kita masukkan, yaitu laba operasinya berjumlah 245.221 per modal investasinya berjumlah 24.825.500. Kita kali 100% berjumlah 0,98%. Berikutnya dari UI UX atau website dan Econpack, yaitu laba operasinya berjumlah Rp862.021 dengan modal investasi berjumlah Rp24.825.500. Kita masukkan rumus tadi, rumus ROI, yaitu laba operasi per modal investasi kali 100%. Jadi kita masukkan untuk laba operasinya berjumlah Rp862.021 per Rp24.825.500 dikali 100% dengan mendapatkan hasil menjadi 3,472%. Untuk analisis kelayakan bisnis return of investment yang terakhir, yaitu dari UI UX, website, dan Econpack. Untuk laba operasinya berjumlah Rp288.821 dengan modal investasi berjumlah Rp24.825.500. Kita masukkan rumusnya tadi, yaitu laba operasi per modal investasi dikali 100%. Kita masukkan untuk laba operasinya berjumlah Rp288.821 per Rp24.825.500 dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil berjumlah 1,16%. Berikut adalah kontak kami yang berisi alamat dari bisnis kami, yaitu Quadrivium Studio yang berada di Kunci Kalisongo, Daun Malang, Jawa Timur, yang beroperasional online di seluruh Indonesia. Dan bisa mengunjungi situs web dari kami, yaitu www.quadriviumstudio.com. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi masyarakat umum. Bila ada kurang lebihnya saya menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.